إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyaral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ilmu syar'i merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para hambanya. Karena dengannya seorang akan memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama. Maka dengan dipahamkannya seseorang akan ilmu agama menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maka barang siapa yang Allah inginkan dalam dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang ilmu syar'i, keutamaan-keutamaan tentang menuntut ilmu syar'i yang disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati talabati wal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dengan begitu banyaknya keutamaan ilmu, dengan begitu banyaknya keutamaan ilmu syar'i, maka begitu pula dengan rintangan dan tantangannya, di mana rintangan dalam menuntut ilmu syar'i sangatlah banyak sekali, dari riya, ujub, futur dan lain sebagainya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa tatkala seseorang memiliki keinginan, maka dia harus memiliki kiat-kiat agar dia bisa mencapai keinginannya dan terhindar dari kegagalan. Maka di antara kiat-kiat agar seorang talibul ilmi bisa terus semangat demi meraih keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan dan bisa melewati rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah hendaknya dia meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita ikhlas dalam beribadah, termasuk menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu adalah amalan yang paling afdal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena menjalankan agama yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwani fiddin, maka dengan ikhlas seseorang akan terangkat derajatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang kejujuran dan keikhlasan. Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, bihadar tafa'al qaum, maka dengan keikhlasan akan terangkat derajat sebuah kaum. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramla yusqiluhu wa la yanfa'uh. Maka sebuah amalan tanpa adanya keikhlasan dan iqtida' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti seorang yang sedang safar, seorang musafir yang memenuhi tasnya dengan pasir, ya, dan itu hanya akan memberatkan dirinya dan tidak akan memberikannya manfaat sedikit pun. Ikhwati talabah wal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi, maka seseorang akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Maka semakin banyak kadar keikhlasan dalam diri seorang talibul ilmi, semakin mudah dan semakin banyak pula ilmu yang akan dia dapatkan. Kemudian yang dimaksud ikhlas dalam talabul ilmi adalah, yang pertama, hendaknya dia menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya. Dia menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya. Yang kedua, dia menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Sebagaimana yang dikatakan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu. Ya, keutamaannya yang sangat besar sehingga tidak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu apabila niatnya benar, apabila niatnya lurus. Maka ditanya Imam Ahmad, kaifa tasihhun niyyah ya Aba Abdillah? Bagaimana niat yang baik itu wahai Abi Abdillah? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan dalam menuntut ilmunya itu untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya dan kebodohan dalam diri orang lain. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya dia meniatkan untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Dia menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu tersebut, untuk menjaga ilmu tersebut. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalur rajulu alima ma ta'allam fa idza taraka at-ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indah fa huwa ajhalu ma yakun. Ya. Seorang dikatakan sebagai alim, seorang yang berilmu, selama dia masih menuntut ilmu, selama dia masih mau belajar, selama dia masih mau mengupgrade keilmuan dalam dirinya. Fa idza taraka ta'allum, kalau dia sudah meninggalkan belajar, meninggalkan jalan menuntut ilmu dan menyangka bahwa apa yang ada dalam dirinya sudah cukup, maka saat itulah dia merupakan orang yang paling jahil. Kemudian yang keempat, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, hendaknya dia dalam menuntut ilmu, dia niatkan ilmunya, dia niatkan dalam talabul ilminya untuk mengamalkan ilmunya. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala mengatakan, fal ilmu syajarah wal amalu thamarah wa innama yuradul ilmu bil amal. Ilmu itu ibarat pohon, amal adalah buahnya. Maka ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ilmu itu dicari untuk diamalkan.
Maka ilmu tidak dicari untuk tujuan dunia. Ilmu dicari untuk diamalkan, untuk meraih seluruh keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam ilmu. Ikhwani fid din, abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah taala. Tatkala seorang talibul ilmi selalu berusaha untuk memperbaiki niatnya, maka disitulah dia akan mendapatkan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Dan menjaga niat, ikhwani fiddin, merupakan perkara yang paling sulit, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada hal yang paling sulit untuk aku obati selain niatku, karena niatku selalu berbolak-balik. Oleh karenanya menjaga niat memanglah sangat sulit, dan diharuskan usaha yang keras, diharuskan tajdid, pembaharuan setiap hari, bukan hanya di awal semester, bukan hanya di pagi hari, bukan hanya ketika masuk kelas jam pertama saja, tapi di setiap waktu. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar seorang talibul ilmi bisa tetap semangat menuntut ilmu, adalah hendaknya dia mengamalkan ilmu yang dia dapat. Maka jika seorang talibul ilmi mengamalkan ilmunya, maka Allah akan semakin memudahkan dia mendapatkan taufik untuk meraih ilmu-ilmu yang lainnya, dan akan menolongnya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, kami akan berikan kepadamu furqan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Malik bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, man talabal ilma lil amal waffaqahu Allah, wa man talabal ilma li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhra. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia niatkan untuk dia amalkan, maka Allah akan memberinya taufik, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka Allah akan bukakan jalan-jalan ilmu yang lainnya. Wa man talabal ilma li ghairil amal, barang siapa yang menuntut ilmu tapi tidak ada niatan untuk mengamalkannya, yazdadu bil ilmi fakhra, maka ilmu yang dia punya hanya menjadi kesombongan bagi dirinya. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, ma syai'un adharra alaikum min mulukis su'i wa ilmin la yu'malu bihi. Tidak ada sesuatu yang lebih madarat, lebih bahaya untuk kalian daripada seorang raja yang buruk dan daripada ilmu yang tidak diamalkan. Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullahu taala mengatakan, man amila bima alim fatahallahu lahu ma la ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia punya, maka Allah akan bukakan, maka Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu yang tidak dia miliki. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya seorang talibul ilmi agar dia bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu, bisa tetap melewati rintangan-rintangan yang ada di jalan menuntut ilmu. Hendaknya dia berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan teman-teman yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Seorang penjual minyak wangi
tatkala kita berteman dengannya, paling tidak dia akan mengoleskan sedikit minyak wanginya kepada kita, atau memberikan satu botol kepada kita. Wa imma an tabta'a minhu, atau kita bisa beli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau paling tidak kita bisa mencium semerbak wangi darinya. Wa nafikhul kir, adapun seorang pandai besi, tatkala kita berteman dengannya, berkunjung kepadanya, maka bisa jadi cipratan bara tadi mengenai baju kita lalu membakar baju kita. Ya, wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Ya, atau bisa paling enggak kita mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, nadhrul mu'mini ilal mu'mini yajlul qalba. Ya, melihat atau pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu bisa menyejukkan hati. Tatkala seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saleh, berkunjung kepada temannya yang saleh, maka itu bisa menyejukkan hati keduanya. Oleh karenanya Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dahulu kami adalah murid-muridnya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dahulu kami bila sedang ditimpa gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka yang buruk, atau ketika kami merasakan sempit dalam menjalani hidup, kami segera mendatangi Ibn Taimiyah untuk meminta nasihat dari beliau. Maka hanya dengan memandang wajah beliau dan mendengar nasihat beliau, hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan yang lapang, berganti dengan perasaan yang tegar, berganti dengan perasaan yang yakin, berganti dengan perasaan yang tenang. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, thumma assalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbatut talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara keempat yang bisa membuat seorang talibul ilmi istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam meraih cita-cita yang dia inginkan, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Oleh karenanya, hal yang keempat yang bisa membantu seorang melewati rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu adalah hendaknya seorang talibul ilmi untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberinya keteguhan dalam menuntut ilmu, karena doa merupakan bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yang beriman kepada takdir tidaklah sempurna keimanannya kecuali apabila dia telah berusaha yang dibarengi dengan doa, karena segala usaha yang telah dia lakukan itu hanyalah sebab, dan sebab selalu di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan kita dalam jalan menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik
ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ثم معشر المسلمين إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم احمي حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أيدهم بنصرك يا عزيز يا قوي يا متين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه ووفقهم لتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقم الصلاة